Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, bertemu lagi kita di mata kuliah promosi kesehatan. Di sesi kali ini kita akan bahas tentang perilaku dan perubahan perilaku. Kira-kira kenapa harus kita bahas perubahan perilaku? Ya, seperti yang sudah dibahas di perkuliahan sebelumnya, bahwa promosi kesehatan merupakan sebuah proses untuk memampukan masyarakat untuk melakukan peningkatan dan mengkontrol kesehatannya. Jadi tujuan utama dari promosi kesehatan adalah sebenarnya perubahan perilaku. Perubahan perilaku apa? Perilaku sehat di masyarakat. Jadi bisa kita sebut promosi kesehatan ini memiliki tujuan untuk behavior change atau perubahan perilaku. Kenapa perubahan perilaku ini menjadi penting? Karena perilaku ini merupakan salah satu determinan atau faktor yang paling penting dalam mempengaruhi derajat kesehatan di masyarakat. Jadi harapannya dengan banyaknya perilaku sehat yang terbentuk di masyarakat, maka akan meningkatkan derajat kesehatan juga di masyarakat. Maka promosi kesehatan hadir untuk bertujuan merubah perilaku masyarakat menjadi lebih sehat atau tetap memelihara kesehatannya. Oke. Perilaku kesehatan ini, sebelum kita masuk ke perubahan perilaku, kita akan sedikit flashback dulu ya, atau sedikit mereview mengingat-ingat pembahasan apa saja yang sudah kita bahas tentang perilaku kesehatan. Sebelumnya di mata kuliah dasar promosi kesehatan tentu sudah banyak dibahas tentang perilaku kesehatan ini, ya kan? Mulai dari komponen perilaku yang terdiri dari kognitif atau pengetahuan, hasil tahu seseorang, kemudian afektif berupa sikap atau attitude, perspektif, pandangan, value, nilai, kemudian ada psikomotor atau tindakan. Nah, nanti silahkan dibuka kembali catatan-catatannya terkait komponen perilaku ini. Kemudian topik-topik apa yang telah kita bahas dan akan kita bahas nih terkait perilaku kesehatan. Pertama waktu Daspromkes kita sudah belajar tentang perilaku sehat. Apa itu perilaku sehat? Contoh perilaku sehat, perilaku sakit, perilaku pencarian pengobatan, dan juga persepsi sakit. Oke, tentu berbeda antara perilaku sehat dan perilaku sakit. Dan perilaku sehat bukan kebalikan dari perilaku sakit. Nanti silahkan jika ada yang lupa bisa dibaca-baca lagi. Jadi contohnya perilaku sehat adalah perilaku yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatannya. Jadi seperti berolahraga, makan gizi seimbang, menerapkan isi piringku pada setiap porsi makanannya, kemudian tidak merokok, itu semua adalah perilaku sehat. Sedangkan perilaku sakit adalah perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang-orang yang sakit, seperti melakukan pengobatan, mentaati anjuran dan peraturan. Nah, di dalam situasi kondisi pandemi ini contohnya kalau perilaku sakit itu adalah ketika orang tersebut adalah ODP, PDP, mereka memiliki larangan atau harus melakukan karantina mandiri atau melakukan pengobatan, mereka harus menuruti hingga sembuh. Nah, itu disebut dengan perilaku sakit. Sedangkan perilaku sehat adalah kita-kita ini yang sehat-sehat, yang menjaga dan mencegah terjadinya penularan penyakit seperti penggunaan masker, melakukan physical distancing sampai social distancing, tidak keluar rumah atau di rumah saja, itu semua adalah perilaku sehat. Kemudian perilaku pencarian pengobatan adalah perilaku untuk mencari pengobatan. Ini sebenarnya termasuk dari komponen perilaku sakit, dan ada juga persepsi sakit. Nanti silahkan diingat-ingat kembali. Kemudian setelah kita memahami jenis-jenis perilaku dalam kesehatan,
kita juga belajar tentang faktor-faktor atau determinan yang menjadikan perilaku itu terjadi. Ada teori apa saja ya? Kalau saya bahas pasti akan lebih panjang lagi pembahasannya. Jadi nanti silahkan dibuka-buka kembali catatannya. Kemudian, nah ini yang menjadi pokok bahasan kita kali ini, yaitu perubahan perilaku. Jadi perilaku itu bisa berubah atau tidak? Bagaimana cara merubahnya? Jadi kita akan membahas tentang perubahan perilaku dan strategi perubahan perilaku. Dan karena perilaku itu dapat berubah, maka ada yang disebut dengan pengukuran perilaku. Kapan perilaku itu disebut berubah? Kapan perilaku itu dinyatakan berubah? Nah, itu dilakukan pengukuran perilaku. Namun untuk pengukuran perilaku tidak menjadi bahasan atau subtopik pada pembahasan kali ini. Oke, kita next. Ya, perubahan perilaku sendiri memiliki 3 tujuan secara garis besar. Jadi, pertama adalah mengubah perilaku negatif atau perilaku tidak sehat. Perilaku tidak sehat tentu berbeda dengan perilaku sakit ya. Tadi dasarnya tidak boleh lupa apa perilaku sehat dan apa perilaku sakit. Nah, sedangkan perubahan perilaku ini tujuannya adalah satu, mengubah perilaku negatif. Perilaku negatif ini adalah perilaku yang tidak sehat. Kalau tadi dicontohkan perilaku sehat itu seperti penggunaan masker, menjaga jarak aman, tidak keluar rumah, tidak merokok, aktivitas fisik, dan menerapkan gizi seimbang atau isi piringku pada setiap porsi makanan, maka perilaku tidak sehat adalah kebalikan dari itu semua. Misalnya, tidak menggunakan masker ketika keluar rumah, tidak menerapkan jarak aman dalam beraktivitas di luar rumah, kemudian merokok, tidak beraktivitas fisik, dan lain sebagainya. Itu disebutnya perilaku tidak sehat ya. Maka itu yang perlu kita rubah. Ini tujuan perubahan perilaku yang pertama dan utama, itu adalah mengubah perilaku-perilaku yang tidak sehat tadi menjadi perilaku sehat. Jadi kita merubah kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki perilaku-perilaku tidak sehat seperti merokok, kita rubah menjadi sehat, jadi tidak merokok. Kemudian kelompok masyarakat yang tidak menggunakan masker, kita rubah untuk menggunakan masker. Nah, ini adalah tujuan perubahan perilaku yang pertama dalam upaya promosi kesehatan. Kemudian tujuan perubahan perilaku yang kedua adalah pengembangan perilaku sehat. Nah, ini kelanjutan atau terusan dari tujuan yang pertama. Ketika kita berhasil merubah perilaku negatif dalam hal kesehatan, maka akan terbentuklah sebuah perilaku-perilaku sehat yang baru, ya kan? Misalnya yang tadinya kita merubah kelompok masyarakat atau kelompok remaja yang merokok, kita rubah menjadi tujuannya merubah perilaku remaja tersebut menjadi tidak merokok. Nah, ketika mereka sudah berperilaku sehat atau berperilaku tidak merokok, maka kita perlu mengembangkan perilaku-perilaku sehat tersebut. Seperti misalnya bagaimana supaya dia tidak kembali merokok atau dia tidak kembali kecanduan terhadap merokok, atau mengembangkan perilaku sehat lainnya seperti perilaku menolak ajakan merokok. Itu juga termasuk pengembangan perilaku sehat yang sudah dihasilkan di perilaku sebelumnya. Kelanjutannya lagi dari tujuan pertama dan kedua adalah ketiga, memelihara perilaku sehat. Jadi memelihara, kalau tadi mengembangkan, kemudian yang ketiga adalah memelihara dan mempertahankan perilaku sehat tersebut supaya menjadi perilaku yang benar-benar tidak berubah lagi atau kembali lagi kepada perilaku yang negatif. Nah, ini adalah tujuan-tujuan perubahan perilaku. Jadi kita bisa mulai dari perubahan perilaku, mengembangkan dan memelihara. Dalam memahami perubahan-perubahan perilaku, ada beberapa teori-teori yang bisa kita gunakan untuk memudahkan memahami dan membaca situasi
kondisi, faktor yang mempengaruhi dan lain sebagainya. Ada teori CARD, ada teori stimulus organisme respon. Sorry nih, salah ketik, kita betulin dulu. Stimulus organisme respons. Teori source, kemudian ada teori ABC, stage of behavior model. Tiga teori pertama ini kita akan menjelaskan bagaimana perubahan perilaku itu dapat terjadi di suatu individu. Kemudian di sini ada stage of behavior, adalah tahap-tahapan perubahan perilaku yang dapat terjadi di seseorang. Kemudian teori Festinger dan Kurt-Lewin, faktor-faktor yang akan mempengaruhi terjadinya perubahan perilaku. Ada teori Anderson dan HBM yang akan mempengaruhi perilaku dalam pencarian pengobatan. Kita bisa kaitkan pada perubahan perilaku. Oke, kita mulai dari teori Kurtz atau si Kurtz ini menyatakan bahwa perilaku memiliki fungsi terhadap dunia luar di individu tersebut. Individu akan senantiasa berperilaku menyesuaikan diri dengan lingkungannya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kita berperilaku itu akan menyesuaikan dengan lingkungan. Nah, ini mirip, ini sejalan dengan teorinya social learning, bahwa perilaku itu mempengaruhi lingkungan dan lingkungan akan mempengaruhi perilaku. Jadi kita berperilaku itu sebenarnya menyesuaikan dengan kebutuhan kita terhadap lingkungan. Nah, dia membaginya menjadi 4. Pertama, perilaku memiliki fungsi instrumental. Fungsi instrumental itu adalah fungsi dasar di mana perilaku itu memiliki fungsi atau bertugas untuk pemenuhan kebutuhan. Jadi kita berperilaku itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Ketika kita tidak merasa butuh, maka perilaku itu tidak akan terjadi, ya kan? Contohnya seperti ini. Kalian mendengarkan video ini sampai selesai, mengikuti perkuliahan ini secara baik dan benar, itu berdasarkan kebutuhan kalian. Ketika kalian merasa butuh, benar-benar butuh dengan ilmu, maka kalian akan berperilaku dengan sukacita mengikuti perkuliahan ini. Tapi kalau kalian tidak butuh, maka tentu tidak akan berperilaku tidak sukacita dalam mengikutinya, atau bahkan tidak mengikuti perkuliahan ini atau tidak mendengarkan video ini hingga akhir. Nah, itu karena didasari dengan kebutuhan. Ketika video ini, sesi pembelajaran ini menjadi sebuah kebutuhan, maka kalian akan melakukan perilaku pembelajaran. Jika tidak, maka tentu saja tidak. Contoh halnya dalam kesehatan. Ketika kita merasa sehat itu menjadi sebuah kebutuhan bagi kita, menjadikan tubuh kita sehat dan bugar adalah merupakan kebutuhan kita, maka kita akan melakukan perilaku-perilaku sehat yang mendukung, seperti aktivitas fisik, konsumsi makan gizi yang seimbang, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita tidak merasa kesehatan itu menjadi atau memiliki badan yang sehat dan bugar bukan kebutuhan, maka tentu kita tidak akan mengatur pola makan kita tidak akan melakukan aktivitas fisik, dan lain sebagainya. Misalnya lagi, ketika suatu masyarakat menilai BAB di jamban atau memiliki jamban bukan merupakan suatu kebutuhannya dia, bukan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat tersebut, maka perilakunya pun akan menjadi tidak BAB sembarangan, atau dia tidak memerlukan jamban, dia BAB tidak di jamban, seperti itu. Jadi perilaku
memiliki fungsi instrumental atau pemenuh kebutuhan. Kedua, perilaku berfungsi sebagai defense mechanism, di mana dia sebagai mesin pertahanan. Jadi, si perilaku ini adalah suatu pertahanan dia terhadap lingkungannya. Pertahanan dia terhadap keadaan lingkungannya. Misalnya saat ini kita sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19. Perilaku kita akan melakukan defense mechanism. Seperti kita menggunakan masker, kita menghindari kerumunan, kita melakukan jarak aman, kita melakukan physical distancing. Nah, itu semua kita lakukan atas dasar kita mau mencegah diri kita melawan lingkungan supaya tidak terpapar pada virus COVID-19 ini. Nah, maka perilaku maka perilaku itu karena sebagai perlawanan pada lingkungan. Jadi misalnya juga yang paling sederhana, misal di suatu ruangan ada yang batuk misal, kemudian kita di suatu ruangan ada yang batuk, tidak menggunakan ATBK batuk, tentu kita akan refleks melakukan tutup ke hidung dan mulut kita. Nah, atau yang lebih defense mechanism lagi adalah ketika ada debu di jalanan. Kita sedang berjalan di trotoar, kemudian ada asap kendaraan yang mengepul, bau dan hitam. Tanpa berpikir panjang dan otomatis kita akan menutup hidung dan mulut kita atau mengibas-ngibaskan supaya udara itu tidak masuk ke tubuh kita. Itu adalah sebuah perilaku berfungsi sebagai defense mechanism. Nah, kemudian perilaku sebagai penerima objek. Dia sebagai respon dari lingkungan. Jadi ketika lingkungannya, misal lingkungannya panas, kita tentu akan bersikap atau berperilaku mengipas-ngipas supaya badan kita tidak panas. Ketika lingkungannya dingin, maka kita akan menggunakan jaketnya itu sebagai penerima objek. Atau misalnya ketika kita sedang di terik matahari, kita akan otomatis respon kita adalah mencari tempat yang teduh untuk terhindar dari matahari. Kemudian Kers juga menjelaskan bahwa perilaku merupakan nilai ekspresi diri. Ini mudah ya. Jadi bagaimana perilaku itu merupakan hasil ekspresi diri kita. Misalnya ketika kita marah, maka perilaku kita akan misal menggebrak meja atau meninggikan suara. Itu menunjukkan sebenarnya kita melakukan ekspresi diri. Kita sedang marah loh, gitu. Jadi kalau kita mau merubah perilaku masyarakat, kita perlu menjadikan kesehatan itu sebagai sebuah kebutuhan, dan perilaku itu adalah sebuah defense mechanism. Jadi bagaimana si masyarakat merasa kalau perilaku itu adalah suatu kebutuhannya dia yang harus dilakukan dan merupakan mesin pertahanan dia terhadap lingkungan. Oke, yang kedua adalah teori source atau stimulus organisme respon. Nah, di sini dijelaskan stimulus adalah suatu rangsangan yang berasal dari luar individu. Nah, biasanya diterima melalui panca indera, dari mata, telinga, peraba, dan rasa. Itu stimulus. Nah, kalau dalam dunia promosi kesehatan, berarti stimulus ini dapat berupa program-program promosi kesehatan atau edukasi kesehatan. Itu bisa menjadi sebuah stimulus dalam teori ini. Nah, perubahan perilaku ini akan tergantung pada stimulusnya. Akan bergantung pada kualitas dan kuantitas stimulus. Tadi stimulus bisa
kita dalam promosi kesehatan dapat disebut program-program atau edukasi-edukasi atau pemberian informasi kesehatan. Ini yang diberikan kepada organisme. Organisme di sini adalah manusia, yaitu proses yang terjadi di dalam seorang individu. Setelah seseorang individu itu mendapat sebuah stimulus atau mendapat sebuah rangsangan, bagaimana dia memprosesnya? Apakah dia cukup memperhatikan atau mulai mengingat atau acuh tak acuh, tidak paham dan lain sebagainya, terjadi penolakan. Nah, itu terjadi semua di dalam organisme atau dalam suatu individu. Jadi suatu individu ini akan terpapar sebuah rangsangan atau stimulus. Atau stimulus ini atau rangsangan ini akan memapar si organisme tersebut. Di dalam individu itu maka diproseslah informasi-informasi kesehatan atau pengetahuan-pengetahuan kesehatan yang nantinya akan memberikan dua respon. Respon tertutup dan respon terbuka. Nah, ini termasuklah dua komponen dari perilaku. Nanti diingat-ingat lagi, komponen perilaku itu ada yang komponen terbuka respon terbuka dan ada respon tertutup. Nah, ini yang tertutup. Kita tidak mengetahui tanpa mengukur langsung pengetahuan dan sikapnya, melihat pengetahuan dan sikapnya, karena ini ada di dalam individu. Dalam hal ini ada di pemikiran, di otak atau di persepsi. Nah, ini kita hanya bisa ketahui ketika kita melakukan pengukuran secara ke tiap individu untuk mengetahui pengetahuan dan sikap. Sedangkan ini adalah respon terbuka, yaitu perubahan tindakan. Kita bisa langsung melihatnya, apakah tindakannya berubah atau tidak. Misalnya, stimulusnya adalah sebuah edukasi atau pemberian informasi terkait COVID-19 dan cara pencegahannya. Cara pencegahannya salah satunya adalah penggunaan masker. Kemudian pesan-pesan tersebut diolah di dalam suatu individu menjadi sebuah pengetahuan baru. Apakah dia meyakininya, mengerti, atau dia terjadi retensi atau penolakan misalnya. Lalu bagaimana kita melihat responnya? Apakah pengetahuannya berubah, sikapnya berubah, persepsinya berubah? Ini kita harus mengukurnya, sedangkan perubahan tindakan kita cukup melihat apakah setelah kita memberikan edukasi-edukasi tersebut, masyarakat melakukan atau berubah perilakunya menjadi menggunakan masker. Nah, ini adalah suatu proses perubahan perilaku yang sangat sederhana. Dijelaskan bahwa perubahan perilaku ini terjadi karena stimulus yang diberikan kepada individu yang akhirnya menyebabkan sebuah respon. Lebih kompleks lagi teori atau lebih lengkap, lebih banyak lagi dijelaskan oleh teori ABC atau Antecedent Behavior and Consequences, menjelaskan bahwa perilaku adalah hasil interaksi antara antecedent dan consequences. Di sini kita lihat ya, ada siklus. Nah, kalau sebelumnya dijelaskan di sini, perubahan perilaku ini akan banyak disebabkan atau perubahan perilaku ini bergantung atau disebabkan oleh si stimulus yang diberikan si organisme. Jika berdasarkan teori ABC, stimulus di sini yang disebut stimulus adalah antecedents-nya, atau antecedent itu diartikan sebagai pemicu atau trigger pada sebuah perilaku. Nah, ini sudah nih didapat waktu di Daspromkes. Saya hanya mengaitkan pada perubahan perilaku. Jika tadi teori source sebelumnya adalah dia membutuhkan stimulus, maka stimulus di sini kita bisa menyebutnya dia adalah si antecedent. Nah, si antecedent ini adalah sebuah stimulus yang akan mempengaruhi orang tersebut akan melakukan perilaku atau tidak. Ketika terjadi sebuah perilaku, maka akan
pertama perilaku, lalu dia langsung akan mendapatkan konsekuensinya. Apakah konsekuensinya positif atau negatif? Ketika konsekuensinya positif, maka dia akan menjadi antecedents yang berikutnya, dan jika negatif itu dia akan juga menjadi antecedents untuk tidak melakukan perilaku berikutnya. Nah, ini adalah yang baik ya, misalnya antecedents-nya baik, dilakukan perilaku, kemudian konsekuensinya positif, maka jadi antecedent untuk perilaku sebelumnya, maka terjadi sebuah rutinitas. Nah, ketika rutinitas ini sudah terbentuk, siklus ini terus berputar, maka ini disebutlah dengan sebuah habit atau disebutlah jadi sebuah perilaku. Jadi perilaku itu adalah sebuah pola tingkah laku yang dilakukan secara berulang dan berpola. Ketika perilaku atau tindakan yang hanya dilakukan sesekali saja, tidak berpola dan tidak dalam waktu lama, itu belum bisa dipastikan perilaku tersebut berubah. Jadi perilaku itu menjadi berubah adalah ketika perilaku tersebut didefinisikan sebagai pola tingkah laku atau pola tindakan yang berpola dan berulang. Jadi ada rutinitasnya, ada habitnya. Nah, jadi ketika kita mau melakukan perubahan perilaku, kita harus berpikir atau kita harus menyiapkan antecedent atau stimulusnya. Dalam hal ini, stimulus dan antecedent adalah suatu intervensi promosi kesehatan, baik itu program-program kesehatan ataupun edukasi tentang kesehatan, untuk menciptakan sebuah perubahan. Dan perilaku itu dapat terjadi, atau perilaku baru dapat terjadi ketika dia merasa memiliki kebutuhan pada perilaku tersebut, dan perilaku tersebut dinilai sebagai defense mechanism dan merupakan respon dan ekspresi diri. Jadi ketika kita memberikan stimulus dan mengharapkan sebuah perilaku, kita juga harus menciptakan need-nya untuk memenuhi kebutuhannya dan bernilai defense mechanism pada sebuah kondisi lingkungan sekitarnya. Jadi ketika kita mau merubah perilaku, kita harus menyediakan stimulus dan antecedent yang mana itu menjadi sebuah kebutuhan dan juga merupakan pertahanan masyarakat atau individu terhadap lingkungannya. Maka itu efek perubahan perilaku atau perilaku yang kita harapkan sebelum di tujuan perubahan perilaku dapat terjadi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait perubahan perilaku. Silahkan dibuka diskusinya di komen atau di Learning UHAMKA. Silahkan ajukan pertanyaan jika ada yang kurang jelas atau kurang paham dan tanggapannya terkait materi ini. Akhir kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.